Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selima Nasri, kelas B Pendidikan Ekonomi 2019. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas akhir pertemuan 15, yaitu persediaan. Pertama-tama, terlebih dahulu kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan persediaan itu. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan untuk mendukung kegiatan operasional suatu perusahaan yang dimaksudkan untuk dijual dalam suatu periode tertentu, atau juga barang-barang yang masih dalam proses produksi. Secara umum, ada dua metode yang digunakan dalam menghitung dan menyajikan persediaan, yaitu metode fisik atau metode periodik dan metode perpetual. Nah, kita akan terlebih dahulu membahas pertanyaan pertama, yaitu jelaskan pengertian dan perbedaan dari metode periodik dan metode perpetual. Metode periodik adalah metode pencatatan atas pembelian dan penjualan dibedakan satu sama lain. Pencatatan atas pembelian akan dicatat dengan mendebit akun pembelian dan mengkredit akun kas atau utang. Sistem perpetual adalah metode pencatatan persediaan barang dagangan dengan cara membuat setiap jenis persediaan rekening sendiri-sendiri yang merupakan buku pembantu persediaan. Kemudian perbedaan dari kedua metode tersebut ialah pada sistem pencatatan perpetual, setiap persediaan yang masuk dan keluar dicatat di pembukuan, sedangkan pada metode periodik dilakukan dengan menghitung jumlah persediaan akhir di suatu periode untuk melakukan pembukuannya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, jelaskan perbedaan metode periodik dan metode perpetual dalam menghitung dan menyajikan harga pokok penjualan atau HPP. Perbedaan metode periodik dan metode perpetual dalam menghitung dan menyajikan harga pokok penjualan atau HPP adalah pada metode periodik tidak mencatat HPP saat transaksi penjualan, sedangkan metode perpetual melakukan pencatatan aktivitas keluar masuk persediaan dan harga pokok penjualan ketika transaksi penjualan. Untuk pertanyaan ketiga, yaitu jelaskan pengertian FIFO, LIFO, dan average sehingga jelas perbedaannya. Kita membahas dulu FIFO atau Fish in, Fish out, yang berarti barang yang pertama masuk akan keluar pertama, di mana barang yang pertama masuk perusahaan akan dijual pertama. Kemudian untuk LIFO atau loss in, fish out, berarti barang yang masuk terakhir akan keluar pertama, yang dimana unit persediaan yang dibeli pertama akan dikeluarkan di akhir karena unit yang dijual pertama adalah unit persediaan yang terakhir masuk gudang. Kemudian average atau nilai rata-rata tertimbang merupakan cara membagi antara biaya barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah unit tersedia sehingga persediaan akhir dan harga pokok penjualan dapat dihitung dengan cara rata-rata dan dengan harga rata-rata. Kemudian pertanyaan bagian B, pada saat harga beli persediaan cenderung naik, sementara harga jual produk perusahaan tidak berubah, metode manakah yang akan memberikan laba usaha paling besar? Menurut saya, metode yang baik dilakukan adalah metode FIFO atau loss in. Kemudian untuk pertanyaan bagian B, pada saat harga beli persediaan cenderung naik,
Sementara harga jual produk perusahaan tidak berubah, metode manakah yang akan memberikan laba usaha paling besar? Jelaskan. Nah, menurut saya, metode yang baik dilakukan adalah metode FIFO. Karena ketika metode penilaian persediaan FIFO digunakan selama periode inflasi atau kenaikan harga barang secara umum, biaya unit yang lebih awal akan lebih rendah dibandingkan dengan biaya unit paling akhir. Oke, baik, demikian presentasi saya dan saya ucapkan terima kasih.